Ya aman bro, cak di rencana ke kita. Sini aman juga. Lagi cak itu, gawe itu lah. Biar aku lagi ya. Iya siap. Dek. Sini dulu, Dek. Kenapa, Om? Ibu kamu mana, Dek? Di dalam. Coba panggil ke, Dek. Mama! Apa yuk? Ada yang nyari Mama. Siapa yuk? Tidak tahu, mungkin kawan Papa. Adek kau mana? Di depan. Coba, ayo kita jalan depan. Ayo. Dek. Sini dulu bentar. Ikut. Mau ini enggak? Enggak, Dek. Dek, mau ini enggak? Mau ikut Om enggak? Woi, dari mau kemana anakku? Tolong! Anakku! Anakku ya Allah! Coba telepon bapak era. Kalau bayar dia galak nebus. Jadilah 100 juta. Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai 9.824.110 rupiah. Om lapar, Om. Iya, Jajan, Om. Aku lapar nian. Tunggu bentar ya, Dek. Lagi pesen omnya. Bentar lagi Lapar. sampai. Lapar. Tunggu bentar ya. Beli ke Om. Bro, polisi caknya udah tahu kalau gitu. Iya bro, kawal ini foto aku bela viral bro. Cak mana jadinya bro? Kau pas udah itu aku nak singkitan dulu. Nah kalau kau ketangkep, jangan ngajak aku. Bro, udah suceng gawe ini, dah. Aku dewean terkacip kawan cak mana kau ini. Halo komandan. Ya Pak, di sini Polsek Sukamana. Ada yang bisa saya bantu? Ini komandan, aku tadi nemu budak yang di kabarnya hilang. Oh baik Pak, terima kasih bantuannya. Kami akan segera menjemput anak gitu. Posisi Bapak di mana? Lorong Sukawana Pak, di ujung Pak. Agak cepat ya Pak, soalnya budak ini minta jajan terus Pak. Pening ini Pak. Siap. Mana nggak ada uang, buntu juga. Pening kepala aku Pak. Baik, siap. Kami langsung meluncur. Terima kasih. Nah, aman, syukurlah. Selamat siang Bapak Ibu. Oh, iya Pak Polisi. Kedatangan kami ke sini untuk menjemput Bapak Ibu. Siap. Karena anaknya sudah ditemukan. Serius Pak? Serius Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ayo. Mah, kita siap-siap dulu mah. Pak yo, aku aja. Yo, Ayo Arab aku ganti juga. sewet dulu. Yo. Turun ntar Pak ya. Ma, cepet dikit mah. Yo, Pak. Jangan lupa lawan gitu, tutup dulu. Lawan gitu, cepet dikit. Yo Pak, sabar Pak. Jangan lupa masker Bang. Masker Bang. Wah, tinggal masker aku. Cepet mah, astagfirullahalazim. Alang ke lampu, cepet. Cepet nak, Pak Polisi lah nunggu nah. Ayo cepet. Ayo. Ayo. sampai yo Pak. Cepet. Assalamualaikum kalau. Apa kabar budak lorong? Aman? Lapang Terima kasih sudah mampir di Palpres Official. Semoga selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, tak nunggu lama, simak sampai habis biar tak salah paham. Anak adalah anugerah, harapan orang tua, harapan bangsa. Sebuah amanah sekaligus karunia besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita jaga dan kita didik. Ketakutan kita sebagai orang tua adalah kehilangan anak.
apalagi hilang yang disebabkan oleh kasus penculikan, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Jackie Ihsandra, 4 tahun, diculik di depan rumahnya saat lagi main di Jalan Es Parman, Lorong Citra Damai 1, Kecamatan Sukarami, Palembang, sekitar jam 12 siang hari Jumat, tanggal 19 Februari. Korban dibawa kabur oleh wong tidak dikenal. Keluarga korban langsung lapor ke kejadian itu ke pihak berwajib. Polisi juga dengan sigap langsung melakukan penyelidikan. Pencarian juga disebar ke melalui media sosial. Hasilnya, Reserse Kriminal Polrestabes Palembang berhasil nemukan Jackie hari Sabtu tanggal 20 Februari sekitar pukul 3. Korban lebih dahulu ditemukan oleh warga di jalan dengan kondisi tangan terikat dan mata tertutup. Korban dibawa ke rumah oleh yang menemukan di daerah kilometer 11 Palembang, hingga akhirnya dijemput anggota unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Palembang. Yang namanya wong tua tidak bisa selalu mengawasi anak kecil selama 24 jam penuh. Mau tidak mau, kita harus kasih edukasi, kasih nasihat, cak mano antisipasi dan terhindar dari penculikan. Ajari anak kita untuk tahu dengan ciri-ciri dasar pelaku penculik, karena para pelaku ini nyamar ecak-ecak jadi wong baik. Pola asuh sebagai upaya pencegahan yang paling optimal. Di antaranya yaitu kita harus memberikan pengetahuan kepada mereka, kepada anak-anak balita, kemudian atau kepada anak-anak di bawah umur, bagaimana pentingnya menjaga dirinya. Jadi di sini kita memberikan bahwa mereka ini harus mempunyai ketahanan, mempertahankan dirinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kemudian setelah itu kita juga harus melihat dan mempelajari anak-anak kita, kemudian memberikan keamanan jika mereka bermain di media sosial. Kita harus melihat, kita harus mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka melihat apa, menonton apa, itu harus dipelajari. Kemudian takut adanya mereka memberikan nama, nomor telepon, dan sebagainya. Nah, ini yang harus diwaspadai juga. Untuk itu orang tua harus selalu memberikan perhatian, kemudian juga mencari tahu apa yang sedang dikerjakan anaknya. Nah, diantaranya kita sebagai orang tua juga jangan paranoid atau juga overprotective terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena dengan cara paranoid itu atau overprotective malah akan menimbulkan kesan anak-anak itu seperti selalu diawasi. Ini hal yang akan menimbulkan efek kejiwaan bagi anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus fleksibel, yaitu memberikan pengarahan dengan cara yang lugas agar mereka bisa berpikir secara rasional juga, karena anak-anak ini kan mereka berpikirnya lugas. Apa yang mereka tangkap, kemudian mereka cerna, apakah itu benar apa tidak, mereka akan lakukan. Nah, apabila orang tua overprotective juga di sini akan memberikan suatu batasan-batasan yang akan mengikat sekali kebebasan anak-anak kita. Jadi tadi seperti yang telah saya sampaikan beberapa hal, poin-poin untuk bagaimana cara mengupayakan anak-anak supaya mempunyai kekuatan atau safety personal skill dalam jiwanya, itu kita harus terapkan secara tidak langsung. Itu akan memblok ya
kejahatan dari luar. Jadi ceritanya itu dulu waktu ketika saya kecil, waktu duduk di kelas 1 atau 2 SD, saya pernah menjadi korban penculikan. Waktu itu setelah pulang sekolah, seperti biasa saya berjalan kaki bersama kedua teman saya yang juga perempuan. Waktu itu ya nggak ada perasaan curiga atau apa-apa, cuman layaknya seperti anak kecil ya melihat orang jual mainan dulu. Cuman di situ di belakang tukang mainan itu emang ada seorang pria yang mengamati kami. Cuman karena namanya anak kecil ya cuek aja. Kemudian kami meneruskan perjalanan. Di tengah jalan sebelum nyampe ke rumah, dan kebetulan rumah sama sekolah saya itu waktu kecil memang tidak terlalu jauh, sekitar 100 meter. Di tengah jalan kami dihampiri oleh seorang pria. Waktu itu pakai baju kaos biasa, kemudian pakai topi. Kalau untuk wajahnya saya sudah lupa seperti apa, cuman yang saya ingat itu aja. Jadi kami manggilnya kakak waktu itu, dan kakak itu langsung menawari kami kalau diantara kami bertiga itu ada paket kiriman dari nenek kayak gitu. Nah kebetulan diantara bertiga teman saya itu nenek saya memang nggak ada di Palembang, dan dia menawari untuk mengambil paket itu bersama-sama. Dan waktu itu juga dia mengiming-imingi uang, mengeluarkan uang yang waktu itu untuk di zaman itu dan untuk anak kecil waktu itu ya cukup lumayan. Waktu itu dikasih uang 500 yang uangnya gambar orang hutan, sama uang 100 yang gambar perahu layar yang warna merah itu. Nah dia mengimingi uang itu, ya waktu itu percaya aja ada paket dari nenek. Ya akhirnya dari dua teman saya tuh ya saya yang ikut sama si penculik ini. Akhirnya kami berjalan pun nggak ngelewatin jalan besar, tapi gang-gang kecil kayak gitu. Nah di tengah perjalanan ternyata ada tetangga saya yang lewat naik motor, laki-laki. Kemudian ya namanya anak kecil juga jadi refleks saya panggil, waktu itu namanya Joko, jadi saya panggil lah Kak Joko kayak gitu. Dengar alhamdulillahnya Kak Joko, padahal lumayan agak jauh sih jarak saya sama dia ketika dia mengendarai motornya kan. Sudah itu karena dia mendengar saya teriak, ya akhirnya berhenti dan dia langsung kaget bertanya, loh kok jauh sekali mainnya sampai ke sini, dengan siapa? Dia melihat orang yang di belakang saya itu. Ya saya jawablah dengan apa adanya, saya diajak kakak itu karena mau ngambil paket kiriman dari nenek. Jadi apa namanya, mengikuti dia. Terus tetangga saya ini langsung ngomong, untuk apa? Ya sudah pulang aja, nanti dicariin sama ibu, dia bilang kayak gitu. Ya sudah, karena waktu itu juga saya sudah lapar, saya sudah capek, saya langsung bilang sama si kakak itu, udah kak, ngambil paketnya nggak usah lah, saya mau pulang aja. Ya tanpa basa-basi saya langsung naik ke motor tetangga saya tersebut. Ya sudah pulang. Pas tapi si penculiknya itu ya cuman bengong aja, dia nggak bisa berkata apa-apa lagi karena kebetulan tetangga saya ini ya sudah dewasa, bukan anak-anak atau bukan pelajar maksudnya. Jadi ya dia nggak banyak kata-kata. Ya sudah, saya malah sempet melambaikan tangan say goodbye kayak gitu sama dia kayak gitu. Ya sudah, akhirnya pulang sampai di rumah ternyata udah rame tetangga sama satpam di situ, dan bapak saya juga langsung pulang ternyata dari kantor untuk tahu ke kondisi kan. Ya di situ ibu saya sudah nangis-nangis ngelihat saya datang. Ya teman-teman yang pulang bareng dengan saya pun ya nangis karena ngelihat saya. Ya Allah, akhirnya ketemu juga dengan saya. Dan sejak saat itu ya jadinya dikasih tahu juga sama orang tua. Jadi kalau ada orang asing yang nggak dikenal menawarin apapun, jangan pernah mau ikut lagi. Itu dia sekelumit cerita yang nggak enak sebenarnya dalam hidup saya. Mungkin bisa jadi pelajaran bagi para orang tua di luar sana. Ini sedikit tips dari kita. Yang pertama, kalau ada wong minta tolong tapi tidak kenal, lebih baik dijauhi, jangan dideketi. Suruh anak kita panggil yang lebih tua
untuk menolong. Yang kedua, di mana ada gula, biasanya ada juga semut. Kawasan tempat main anak sering jadi tempat target pelaku penculikan. Awasi anak kita, jangan terlalu jauh. Kalau ada orang tak dikenal mendekat, putui. Biar orang tu tahu kalau kita putu. Jadi dia orang kalau benar nak berniat jahat. Yang ketiga, jangan terima makanan dan minum dari wong tak dikenal. Nah, itu sedikit tips dari kita. Untuk kawan-kawan budak lorong yang pengen nambahi, silakan tulis di kolom komentar. Oke, itu sedikit dari kita. Ada piar. Terima kasih ya Pak, atas bantuan Bapak, anak ini bisa diselamatkan dan bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, Pak. Ya, terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan anak aku. Aku udah baca nak ngomong apa-apa lagi dengan anakku ini. Iya Pak, biasa baik Pak. Manusia itu saling tolong menolong Pak. Ya, makasih banyak nak. Iya Pak. Mama. Mama. Apa yuk? Itu bukan yang bawa ada kemarin. Oh, itu yang bawanya. Apa nak? Apa nak? Apa yuk? Anak mana? Itu bukan yang bawa ada kemarin. Nah, kau ini rupanya ya. Nah, ada mati aku ketahuan ini. Ada aku. Nah, tes kepenjelakannya. Turun. Perlawanan pula kok. Nah, tak sudah kau ini. Masih, Bay. Oke, coy. Jadilah dulu cerita kita hari ini. Untuk budak lorong, jangan galak kerok. Tempat kita aman, dimulai dari kamu. Tetap jadi wong baik, terus berbuat baik. Cak mana baik keadaannya. Jangan semeloh, mulut sama hati dijago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong. Dah.